Dalam seri ke-191 ini didukung oleh para pemain Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Ceker sebagai Cakradara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Cakradara dan Kuda Merta melarikan diri dari desa Panggi. Mereka berkuda ke arah timur. Setelah melintasi sebuah padang yang luas, mereka tiba di desa Pucangan. Kuda Merta memperoleh keterangan dari 2 orang warga desa yang sedang bekerja di sawah. Setelah itu mereka melanjutkan pelarian. Mencurigakan sekali 2 orang itu. Iya. Ciri-cirinya seperti yang diumumkan Bapak Kepala Desa kemarin ya. Pembawaannya halus. Yang satu badannya agak tinggi ya. Dan yang satunya lagi seperti terluka bagian punggungnya. Jelas mereka 2 orang pelarian itu. Mereka buron pemerintah Majapahit. Sebaiknya kita segera melaporkannya pada Bapak Kepala Desa. Apakah kalian juga warga desa Pucangan? Benar, Tuan. Kami mencari 2 orang pelarian. Apa kalian melihat mereka? Oh, iya, Tuan. Baru saja kami melihat mereka berkuda ke arah sana. Belum lama, Tuan. Kemana? Ke sana, Tuan. Ke arah punggung bukit itu. Yang satu punggungnya terluka. Iya, Tuan. Bagus. Ayo, Rapangsa. Pasti tertangkap. Mereka pasti tertangkap. Kemana lagi mereka akan melarikan diri? Paling-paling mereka hanya bisa bersembunyi di hutan-hutan kecil di belakang punggung bukit itu. Iya. Katanya mereka 2 orang siswa pusat pendidikan calon tanda. Iya. 2-duanya kesatria. Mereka menjadi buron karena dianggap melakukan kesalahan terhadap Gusti Prabu Jaya Negara. Kesalahan apa ya? Ya, mana aku tahu. Sudahlah, ayo kita pulang. Itu kan bukan urusan kita. Kita tidak bisa meneruskan pelarian ini dengan kuda, Kakang Cakradara. Kemana lagi kita akan berlari, Adi Kuda Merta? Mungkin di belakang punggung bukit itu ada tempat persembunyian yang aman. Kita ke sana, Kakang. Bagaimana punggungmu, Kakang? Terasa sakit lagi? Sedikit. Tapi aku masih bisa menahannya. Kalau begitu, ayo, Kakang. Kita jangan membuang-buang waktu. Prajurit-prajurit Majapahit itu pasti terus mengejar kita. Kuda Merta dan Cakradara merangkak ke atas lereng bukit. Kuda mereka ditinggalkan di kaki bukit, di bawah sebuah pohon yang rindang. Matahari senja kemerah-merahan, dan sebentar kemudian malam datang. Kuda Merta memapah, Cakradara melompati batu-batuan bukit yang tersebar di sana-sini. Tak lama kemudian mereka pun mendapatkan tempat persembunyian yang cukup aman. Mereka bersembunyi di balik punggung bukit, bebas dari terpaan angin malam.
Sementara di bawah mereka, nampak permukaan air sungai Kapulungan berkilap-kilap tertimpa cahaya bulan. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejar kita sampai kemari, Kakang. Iya, mudah-mudahan saja. Kau bisa membaringkan tubuhmu di atas lempengan batu ini, Kakang. Nampaknya kau sangat lelah, Kakang Cakradara. Punggungku terasa kaku dan nyeri. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa akhirnya kita akan menjadi dua orang pelarian. Apa sebenarnya kesalahan kita, Kakang? Kanda Prabu Jayanegara takut kekuasaannya dirampas orang. Barangkali itulah kesalahan kita. Mengapa Kanda Prabu mempunyai pikiran seperti itu? Raja juga manusia. Dan jika rasa takut menggerayangi hati manusia, sekalipun dia raja, maka pikirannya akan menjadi picik. Kasihan Dinda Raja Dewi dan Yunda Tunggadewi. Mereka menjadi korban gagasan gila. Kita tidak usah khawatir, Adik Kudamerta. Iya. Dewata Agung tidak akan memberkati niat busuk yang bercokol di pikiran manusia. Itulah sebabnya aku berusaha bertahan. Kita harus tetap hidup. Kita harus mengadakan perlawanan, Adik Kudamerta. Jangan mau ditangkap. Kakang, sebaiknya kau istirahat dulu, Kakang Cakradara. Kita bisa bermalam di tempat ini barang beberapa hari. Sampai kekuatanmu pulih kembali. Sampai luka-lukamu sembuh, Kakang. Nampaknya kita tidak bisa melanjutkan pengejaran dengan berkuda. Apa mungkin mereka bersembunyi di daerah ini, Rapangsa? Menurut keterangan warga desa Pucangan itu tadi, mereka berkuda ke arah bukit ini. Ya, mungkin saja. Mungkin saja mereka bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku seperti mendengar suara ringkih kuda. Iya. Ada seekor kuda ditambatkan di bawah pohon. Mungkin itu kuda mereka. Jelas, mereka menuju kemari Rabanyang. Kalau begitu, sebaiknya kita tinggalkan kuda-kuda kita di sini. Selanjutnya, kita melanjutkan pengejaran dengan jalan kaki. Lihat, kita harus naik ke atas punggung bukit itu. Kemungkinan besar mereka bersembunyi di sana. Apakah prajurit-prajurit itu akan kita bawa seluruhnya? Tidak usah seluruhnya. Kukira 100 orang cukup. Ayo cepat Rapangsa. Perintahkan agar mereka naik ke atas punggung bukit. Ayo! Turun dari kuda masing-masing. Tidak usah semuanya. Cukup 100 orang saja. Cepat turun dan ikuti kami. Tidur di atas lempengan batu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya maut mengancam dari kanan dan kiri. Mendadak Kudamerta terbangun. Dia melihat ada bayangan-bayangan melintas di celah-celah tebing. Bayangan-bayangan prajurit menggenggam senjata tombak ataupun pedang. Kakang Cakradara. Kakang, bangun Kakang. Ada apa? Mengapa kau membangunkan aku, Adik Kudamerta? Kakang, kita salah perhitungan. Lihatlah ke atas. Rupanya kita telah dikepung. Iya, kita telah terperangkap. Ayo Adik Kudamerta, cabut pedangmu. Ayo. Kita harus melawan. Apapun yang terjadi kita harus melawan. Jangan mau ditangkap. Jumlah mereka cukup banyak, Kakang. Lihat, di sebelah timur juga ada. Kurang ajar. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kita untuk istirahat. Mereka terus memburu kita.
Sekarang kita akan memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan Adi Kudamerta. Iya. Aku tidak ingin ditangkap seperti penjahat negara. Lihatlah Kakang. Beberapa orang di antara mereka telah menuju kemari. Ayo, siapkan pedangmu. Kudamerta dan Cakradara bersiap-siap menghadang prajurit-prajurit Majapahit. Sekitar 20 orang prajurit nampak mulai menerobos celah-celah tebing. Semuanya menggenggam senjata di tangan masing-masing. Dan mereka segera melihat 2 orang laki-laki berdiri tegak menantang. Nah, ini rupanya. Lihatlah. Rupanya mereka bersembunyi di sini. Ayo prajurit. Apalagi yang kalian tunggu? Kami sudah siap. Majulah. Kalian berdua telah dikepung. Tak ada gunanya memberikan perlawanan. Kau pikir kami siapa? Jangan bicara sembarangan, prajurit. Apapun yang akan terjadi, kami tidak akan menyerah. Tuan Rapangsa membawa 200 orang prajurit ke tempat ini. Bagaimana kalian bisa melawan, ha? Sekalipun Rapangsa membawa 1000 prajurit, kami tidak sudi menyerah. Kalian semua boleh membawa kami ke Majapahit. Tapi nanti, setelah kami menjadi bangkai. Diam! Kalian pasti binasa jika mengadakan perlawanan. Ayo teman-teman, anggap mereka, anggap Cakradara, anggap Kudamerta. Cakradara dan Kudamerta berusaha memberikan perlawanan sengit. Kudamerta dapat melukai beberapa orang prajurit Majapahit, tapi keadaan mereka semakin terdesak. Apalagi setelah prajurit-prajurit Majapahit yang lain bermunculan dari celah-celah tebing. Mereka semuanya serentak menggerebek Kudamerta dan Cakradara. 2 orang kesatria itu menjadi kalang kabut. Kudamerta terluka di bagian pahanya, terkena sabetan pedang. Karena keadaan benar-benar gawat, Kudamerta tidak mempunyai pilihan lain. Dia segera menyambar lengan Cakradara, kemudian menariknya ke arah bibir tebing. Selanjutnya, tubuh mereka lenyap di telan kegelapan. Di mana mereka? Kalian bisa menangkapnya? Mereka terjun ke bawah, Tuan Rabanyak. Jadi kalian tidak bisa menangkapnya, ha? Kami sendiri tidak mengira mereka akan nekat seperti itu, Tuan. Saya sudah berhasil melukai paha Kudamerta. Kami terkejut ketika tiba-tiba Kudamerta membawa lari Cakradara. Dan mereka terjun ke bawah, ke permukaan sungai Kapulungan. Oh, sayang sekali. Seharusnya kalian dapat menangkap mereka. Apakah permukaan sungai itu cukup dalam dari tebing ini? Dalam sekali, Tuan Rabanyak. Kami juga menunggu beberapa saat lamanya sebelum mendengar suara orang terjebur ke tengah-tengah arus. Kalau begitu, kemungkinan untuk hidup jelas sangat tipis. Apalagi mereka dua-duanya dalam keadaan terluka. Tapi aku belum puas, Rapangsa. Kita masih harus terus memburu mereka. Ayo cepat, kita turun kembali. Kita cegat mereka di tepian sungai seberang sana. Nampaknya Rawadeng dan Rayuyu masih penasaran. Karena itu dia segera membawa prajurit-prajuritnya berkuda menuruni lereng bukit. Dan sebentar kemudian, mereka sudah melintas daerah padang yang sangat luas. Mereka bermaksud mencegat Cakradara dan mereka terus terbawa ke arah hilir. Sekali waktu tubuh mereka tenggelam, pada saat lain muncul di tempat yang jauh. Kudamerta berusaha menggenggam tangan Cakradara agar jangan sampai mereka terpisah. Tapi suatu saat,
Mereka seperti dihempaskan oleh arus yang sangat kuat dan keduanya terpental. Kakang Cakradara. Kakang Cakradara. Di mana Kakang Cakradara? Peganganku terlepas. Arus sungai itu tadi sangat kuat. Dan arus itu telah menghempaskan kami berdua. Mudah-mudahan Kakang Cakradara selamat. Kuda Merta berusaha untuk bangkit. Kemudian melangkah perlahan-lahan di tepian sungai yang berdinding sangat tinggi. Dia terpaksa berpegangan tanaman-tanaman menjalar yang banyak tumbuh menempel dinding sungai. Setelah beberapa saat lamanya melangkah, Kuda Merta melihat sesosok tubuh tergeletak di atas kerikil sungai di depan sebuah goa. Kakang Cakradara. Kakang Cakradara. Oh, kasihan kau, Kakang. Nampaknya keadaanmu semakin parah. Oh, apa yang harus kulakukan sekarang? Mungkinkah aku dapat menyelamatkan Kakang Cakradara? Oh, dia masih bernapas, tapi nafasnya sangat lemah. Apa yang harus kulakukan di tempat seperti ini? Bagaimana kami bisa naik ke atas tebing sana? Semuanya terkurung dinding-dinding tebing yang tinggi. Kecuali terowongan di depan itu. Iya. Tidak mungkin kita terus melacak mereka, Rapangsa. Apalagi sekarang, Sungai Kapulungan bercabang menjadi dua. Aku yakin mereka sudah mampus ditelan arus Rabanya. Ya, sebaiknya kita segera kembali ke Majapahit. Kita laporkan saja apa yang terjadi pada Gusti Ramapati. Sebenarnya, aku masih penasaran, Rapangsa. Tapi kita tidak mungkin terus mengikuti aliran sungai ini, Rabanya. Baiklah. Ayo, kita laporkan dulu kepada Tuan Rawedeng dan Rayuyu. Ayo, pergi.